Salam sukses. Oke baik, selamat malam buat teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas seputar perjalanan hidup kita, mulai dari kita lulus sekolah hingga kita terjun ke dunia pekerjaan dan sampai ke perantauan, hingga kita bertiga bertemu di satu titik, itu di Jakarta. Kita bertiga sama-sama merantau ke sini, cuman dengan jalur yang berbeda dan waktu yang berbeda. Oke baik, sebelum kita memulai perbincangan kita atau pembahasan kita, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya Ignatius Nenggolan dan ini teman saya Idi. Ya, dari mana bro? Saya dari Medan, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Medan, sama dengan kayak saya. Dan ini teman saya Saya Rofik dari Brebes. dari Brebes. Buat teman-teman semua yang ada dari Brebes, ya ini dia. Dari Medan juga ini ya, Manortor kita. Oke. Horas, itulah. Kalau di Jawa apa namanya? Pie. Pie. Oke. Punya ciri khas masing-masing. Punya ciri khas masing-masing ya. Oke baik teman-teman, sebelum kita memulai perbincangan kita ya, jangan lupa like, subscribe, and share, komen sebanyak-banyaknya. Oke bro. Channelnya apa mas? Ada, nanti lu cek aja, cek. Oke. Iya itu. Oke baik, sekarang kita mulai di perbincangan kita. Ini ada sedihnya, ada positifnya, bahkan ada negatifnya. Nah, alangkah baiknya mudah-mudahan dari sisi cerita kita masing-masing bertiga bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang ada di Medan, di Pulau Jawa, bahkan di tanah air NKRI harga mati, bahkan di seluruh dunia. Oke. Merdeka. Yang pertama kita akan dengarkan cerita dari teman kita. Siapa dia? Oke, kita mulai dari Edi. Mantannya apa nih? Ini setelah ataupun sebelum nyampe ke perantauan, otomatis dimulai dari sekolah dulu, SMA. Ya. Setelah lulus SMP dari dulu, Pak. enggak lah, dari SMA kan kita nggak mungkin lu dari SMP langsung ke sini. Itu lu masih remaja. Terkecuali lu ibaratnya orang tua udah nggak mampu, ibaratnya itu. Oke. Mungkin jadi kita awali ceritanya dari setelah lulus. Ceritanya gimana? Setelah lulus dari sekolah, apakah kuliah terlebih dahulu atau langsung kerja atau berdiam di rumah atau bagaimana? Sekolah di Saya- mana? Nyebutin nama sekolah juga kan lebih enak. Terserah mau disebutin mau gimana. Jangan terus. Ini guys, ya cerita hidup saya nih ya. Sebelum sampai ke sini, yang namanya orang Batak itu terkenal dengan jiwa perantauan. Ya. Jadi setelah selesai ujian nih, kelas 3 nih, setelah ujian belum menerima kelulusan nih, seminggu lagi sebelum menerima kelulusan, saya itu udah bertekad harus merantau. Merantau untuk mencapai cita-cita. Cita-cita saya sebenarnya apa? Dari awal itu saya bercita-cita harus kuliah. Makanya saya memutuskan untuk pergi merantau. Saya merantau ke Medan nih. Kalau rumah kan sebenarnya udah di Pekanbaru nih, asalkan Medan, tapi kembali lagi nih Nusantara ya. berarti. Iya, Nusantara ya kan. Berarti ini asli Sumatera Utara, sekolah di Riau, Iya benar. besar di Riau. Benar sekali. Tinggalnya di Riau. Riau. Saya orang Riau. Oh. Setelah saya memutuskan ke Medan nih untuk mencari istilahnya ya jati diri dan mengadu nasib nih. Saya di Medan itu perjalanan hidupnya cukup pahit teman-teman. Jadi istilahnya saya di sana berjuang sendiri, berani merantau, tinggal di tempat orang, menumpang buat belajarnya itu otodidak. Saya karena pada saat itu mengikuti buat mencapai beasiswa SBMPTN. Kalau dulu itu SBMPTN, saya ikut otodidak belajar. Puji syukur sih sebenarnya saya terima di salah satu universitas negeri yang ada di Aceh. Kalau teman-teman di sini ada yang kuliah di sana, yaitu Universitas Samudra. Terkenal. Samudra. Cuman ya ada tapinya nih ya. Saya tidak jadi mengambil itu karena apa? Dari satu sisi orang tua tidak setuju saya ke sana. Karena mungkin ya katanya terlalu jauh atau apalah, saya nggak tahu.
dan saya ngikutin kata orang tua, saya nggak ngambil. Ya setelah itu ya saya harus berjuang hidup lagi di Medan. Saya tidak memutuskan untuk pulang setelah itu. Saya memutuskan untuk berjuang mencari kerja. Dan perjalanan saya mencari kerja itu sangat pahit. Pahit sekali teman-teman. Kenapa saya bilang pahit? Saya harus hidup dengan duit pas-pasan, makan pas-pasan. Dengan uang secukupnya nih, dengan awal uang perjuangan secukupnya. mungkin. Ya saya makan sekali sehari. Demi mengirit. Waduh, Saya ngelamar kerja kemana-mana itu jalan kaki. susah. Jalan kaki, saya jatuhin lamaran ke sana kemari sampai 1 hari yang saya jalan kaki. Dan hasilnya itu nol. Tidak ada hasil teman, tidak Itu ada. kira-kira berapa lama selama proses mencari kerja itu, kira-kira berapa lama itu? Saya 2 minggu, 2 2 minggu minggu. mencari kerja, tidak ada hasil. Itu selama 2 minggu tiap hari. Tiap hari Tiap hari. saya lakukan, saya jalan ke sana Berapa kemari. perusahaan itu? Tidak terhitung Berarti lagi itu teman. udah, kalau di Medan udah termasuk hitungan keliling Medan lah itu ya? Udah hampir segala semua. penjuru yang ada Iya, di Medan benar. ya. Iya, tapi ya pala daya nggak nasib nih. Nah, pada satu ketika gua nih ya main ke suatu mall nih, ketemu sama security. Saya tanya nih lowongan kerja. Nah, dia nawarin nih di lowongan security kebetulan ada. Tapi dengan persyaratan saya harus bayar buat uang masuk. Bayar dulu sebelum Bayar kerja. dulu, itu Orang pahitnya. mah Harusnya kan bekerja kita untuk bekerja mencari dulu uang. mencari uang, tapi kita harus ngeluarin. Itu mau tidak mau, karena apa? Daripada saya gelandangan nggak ada pekerjaan, susah mau pulang juga malu. Iya kan? Masa kita menyerah tanpa berusaha dulu? Enaknya situ gua boleh bayarnya pada saat udah gajian nih. Oh, jadi udah ada jaminan buat bekerja. Iya benar. Saya kerja dulu dengan gaji yang tidak seberapa. Ibaratnya kita kerja 1 bulan itu tanpa gaji lah seperti Iya itu. benar. Tanpa gaji. Tanpa gaji. Saya bekerja sampai kurang lebih 2 bulan ya. Tapi dalam perjalanan pekerjaan saya itu, saya tiap hari jalan kaki ke tempat kerjaan. Makannya juga masih sama nih. Makan itu tersiksa. Kita kerja udah 12 jam, makannya sekali sehari. Kok Bayangin. tragis banget, Pak? Itulah namanya perjalanan pahitnya hidup di perantauan. Kok tragis Tapi- banget ya? Di situ kan tadi pada saat mau masuk kerja di situ ada keterangan bahwasanya harus bayar dulu. Mm-mm. Itu prosedur pembayarannya itu fungsional untuk membayar itu untuk apa sebenarnya? Apa prosedur dari Depnaker? Apa prosedur yang namanya security otomatis mengandalkan biro yang atau Agensi. iya Agensi. ataupun di bawah naungan gitu? Iya, iya. Apa- Kalau dari ininya ya, Iya. kan masih sana itu istilah agensi pihak ketiga lah ya. Iya. Katanya itu uang pembayaran itu buat uang bisnis seragam, Oh, Setelah buat perlengkapan di administrasi awal. itu buat perlengkapan Iya. bekerja. bekerja. Saya tidak masalah sih. Gua kerja dulu bayar, setelah gajian baru saya bayar kan. Iya. Ya gajinya pada saat itu saya bergaji 2 juta. 2 2 juta. Itu Saya harus bayar itu tepatnya pada tahun 2015. 2015. 5 tahun yang lalu. 2015 saya bekerja gaji 2 juta, saya bayar berapa? 1,5 juta, sisa 500.000. Bayangin. Itu gimana tuh sisa 500.000 untuk membagi-baginya itu untuk kebutuhan sehari-hari? Untungnya nih tempat tinggal kebetulan ada temen nih di Medan. Tempat tinggal saya masih numpang dulu. Nggak ngontrak berarti. Berarti free gitu, free. Buat tempat tinggal. Buat tempat Tapi tinggal. makan tetap bayar. Terus untuk kebutuhan untuk makan ini gimana ceritanya? Kan dia sementara pegang duit cuma 500.000. sisa gaji 500.000 lagi. 500.000. Bayangin ya, makannya itu tadi makan nasi sekali sehari, paling malamnya makan apa? Makan Indomie. Indomie pahitnya. Tapi terkadang di kerjaan nih kalau lagi break nih karena nggak punya duit, mikirin buat pagi kan biar nggak lapar nih. Iya. Pada saat break cuma beli apa? Beli roti yang 2 ribuan sama air, itu cuma modal goceng. Kopi granita. Iya benar. Kopi yang sering di pinggir Iya jalan. benar. Pahitnya itu. Kita harus standby kerja dengan Kopi makanan legend. yang begitu. Itu pahit banget. Saya kerja perjalanan dari kosan ke
tempat kerja itu makan waktu 15 menit kurang lebih jalan kaki. Iya. Itu setiap hari sampai selama 2 bulan. Selama 2 bulan begitu jalan kaki bolak-balik. Pekerja keras. Iya, Oh, berarti pada saat itu betis sama ini telapak kaki udah udah sangat benar-benar kebal ya. Iya, apalagi di security tambah berdiri terus kan, namanya security di mall. Itu pahit banget. Saya memutuskan security itu nggak lama, cukup 2 bulan karena saya lihat nggak ada perkembangan. Oh, Saya mau yang lebih maju lagi. Cukup 2 bulan aja sih sebenarnya saya security. Nah, setelah 2 bulan itu kemana lagi tuh? Setelah itu saya berhenti, kebetulan ada kenalan dia bekerja di proyek nih. Ya. Nggak di Medan lagi, cuma masih Sumatera Utara, tepatnya itu negeri lama. Kalau ada orang negeri lama nih, saya di negeri lama kerja provinsi proyek. atau Itu nama kotanya. Itu daerah. nama kota. Iya ibarat benar. negeri lama. Negeri lama. Iya. tapi masih termasuk Sumatera Utara. Iya benar. Masih Masih hitungan Sumatera Sumatera Utara. Utara. Saya kerja proyek itu di pabrik kelapa sawit. Berarti pabrik kelapa sawit kan di Sumatera Utara itu ataupun di seluruh Sumatera lah yang namanya pabrik ataupun perkebunan itu udah masuk pelosok gitu. Iya. Udah termasuk pelosok, berarti udah jauh dari kota. Jauh dari kota. Saya di pelosok yang banyak. Ya di situ kalau bilang gaji lumayan lah daripada yang security ya. Dibandingkan yang security Iya, tadi. kita makan ditanggung kan. Jadi udah free lah. Tempat tinggal gimana? Tempat tinggal dikasih dari free juga? Iya, dari free. Oh. Dari kontraktor biasa. Berarti 1 bulan gaji itu bisa full tuh. Bisa full. Enaknya begitu, bisa full. Lumayan lah kehidupan itu udah lumayan nih. Walaupun nggak sejalur sama istilahnya ya jurusan sekolah nih. Sama jurusan sekolah. Emang kadang begitu ya. Kita sekolahnya jurusan ini, Iya. kerjanya yang ini gitu. Iya, Kebanyakan sih ya. Nggak boleh sesuai dengan 80%. keinginan ya kan. Yang penting Tapi itu saya proyek juga nggak lama sih. Cuma paling 6 bulanan. 6 bulan. Iya. Setelah 6 bulan itu kemana selanjutnya? Pulang kampung. Pulang Karena kampung. kebetulan situ pulangnya disuruh pulang pada saat mau Natal. Pada saat mana? Mau Natal harus pulang kan, tahun baru harus kumpul keluarga, namanya orang agama Kristen ya. Iya. Kita diwajibkan pulang kampung ya, milih buat pulang tinggal di kampung. Tinggal di kampung. Oh, iya. Kalau dengan Ropik sendiri gimana? ini belum lagi gue. Apa langsung terbang merantau apa gimana setelah lulus dari SMA? Dulu SMA apa SMK? SMK. SMK Kebetulan ngambil jurusan teknik komputer jaringan. Oh, sama juga. Teknik. Sama gitu. Berarti anak-anak komputer harus subscribe itu. saya Ini anak kerjanya komputer bukan- bertiga rupanya. Kalau untuk saya mungkin bekerja pada saat setelah lulus 2 tahun baru bekerja ya. Pada saat saya baru lulus saya nggak langsung bekerja Pak. Itu saya ada ikut bela diri pencaksilat ya. Ya, Pencaksilat. Bahaya nih. Wih, Bahaya. anak pencaksilat rupanya. pendekar mata satu. Diajar. Berarti cocok juga jadi tukang pukul. Iya, boleh. Tapi ya waktu itu baru lulus sekolah saya buka latihan di rumah sendiri ya, di depan rumah. Kebetulan selama 2 tahun itulah saya nggak bekerja, cuma melatih adik-adik siswa buat menjadi seperti saya sendiri ya. Tapi itu ada hasil nggak? Istilahnya Itu ada sama- penghasilan nggak? Kalau dari itu nggak ada, itu kita sukarela. Sukarela. Iya, karena Walaupun ada yang tujuannya- memberi sukarela gitu. Iya, karena kita tujuannya untuk berbagi ilmu. Berbagi Jadi ilmu, ya. meneruskan biar generasi sebelumnya itu sama dengan Iya. kita. Pada saat selama 2 tahun saya melatih kurang lebih ada beberapa siswa yang sekarang sudah menjadi sama seperti saya lah, satu tingkat dengan saya. Ceritanya sekarang sudah satu level gitu ya. Sudah satu Dari level. segi apa? Bahkan mungkin sekarang malah saya yang tertinggal, soalnya saya mungkin ya beginilah Ya namanya kehidupan. sudah terjun ke dunia kerja, kadang kita kan susah untuk Kadang, membagi waktu tapi ya. emang rasa kangen itu pasti ada. Pasti. Nah, setelah 2 tahun saya berpikir ke depan, maksudnya seiring berjalannya waktu, masa sih saya cuma nyusahin orang tua dari dulu sampai sekarang belum bisa membahagiakan orang tua. 2 tahun lamanya saya melatih, akhirnya saya memutuskan buat bekerja. Lah pada saat saya bekerja itu tujuan yang pertama saya tuju Di mana tuh? di Cibubur, Jakarta Timur ya. Jakarta Iya, Timur. Cibubur. Nah, Berarti Anak dekat Cibubur ini nih. ya Cibubur. Yang dekat Cibubur. Pasar Rebo ya. Iya benar sekali.
kesanaan lagi Iya. Pak. Sanaan lagi ya. Anak aja kamu Sanaan lagi ya. Nah saya bekerja di warnet ya, warnet kebetulan saudara sendiri masih Iya. selama kurang lebih 1,5 tahun lah bekerja di warnet, 1,5 masih tahun. sejalan sama jurusan saya dulu, pendidikan saya. Itu di warnet itu sebagai penjaga warnet apa adminnya warnet apa gimana tuh? Sebagai operator warnet sekaligus maintenance-nya. Jadi apa-apa yang dalam kondisi kayak koneksi jaringan ataupun servis komputer hardware ataupun software Iya. ditanggung sendiri. Maksudnya kalau misalnya ada kerusakan dari segi software atau sistem operasi ataupun jaringan, ya diusahakan kita perbaiki sendiri. kita perbaiki sendiri. Ketika emang udah ya sekalian coba-cobalah. Iya. Kalau misalnya emang sudah mentok nggak ada hasil, ya baru kita limpahkan ke orang lain yang lebih ahli lagi. Nah, kalau di warnet itu kan kebanyakan kan rata-rata warnet mayoritasnya 24 jam. Nah, Nah, tapahan intinya tuh. iya benar. Nah, kalau di situ berapa jam Sama tuh? 24 jam juga. Bahkan kalau dulu ya zaman 2013, 2014-an lah kurang lebih, itu warnet masih berjaya-jayanya. Soalnya ada game. Belum kayak zamannya sekarang ya, game gadget online. sekarang Wah. mah udah di mana-mana ya. Ya warnet udah tertinggal. Itu masih zamannya BlackBerry ya. Wah, BlackBerry Tenar-tenarnya- belum BlackBerry, masih Nexian. HP Nexian no. Iya, iya, iya. Gue di situ masih pakai HP yang jadul nggak ada kamera. HP Nexian. Itu juga boy. kalau nggak salah itu zamannya kalau ada Android, udah ada Android. Cuman di situ Android yang pertama tenar kalau nggak salah Advan tuh. Nah, Advan. Iya, Advan ya. Advan apa Advan bilang dia? Advan. Advan ya. Setelah itu, setelah dari warnet, terus kemana lagi tuh? Setelah 1,5 tahun bekerja di warnet, Saya langkah selanjutnya kemana tuh? pas dari warnet karena kebetulan warnetnya tempat saudara sendiri ya. Jadi untuk memutuskan buat mengundurkan diri itu sedikit agak berat Agak gitu. berat ya, karena banyak hal yang perlu Iya, dijaga ya. karena kita harus ya kayak menjaga perasaan, takutnya gimana nggak betah ataupun apa gitu kan. Iya, iya. Kayak jaga Jadi, perasaan wanita nah. gitu ya. Jangan tersakiti ya. Harus Beratnya mundur begitu. alon-alon kalau katanya sekarang mundur alon-alon. Kayaknya ini lebih berat daripada menjaga perasaan wanita nih. Dilemanya buat Menjaga keluarga ini ya. iya. Dilemanya bekerja sama saudari ya, Emang ya itu begitu. ya. Rata-rata. Kita harus ya gimana itu untuk sekedar mengundurkan diri aja susahnya minta ampun. Akhirnya saya untuk memutuskan buat mengundurkan diri, alasannya emang buat istirahat sejenak di kampung lah, di rumah sendiri. Berarti balik lagi ke kampung. Itu Balik pulang lagi ke kampung. Di kampung itu ada berapa lama setelah balik? Kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun, berarti sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan itu kegiatannya apa sama kembali ke awal apa Nah, ada kembali perubahan? lagi, Kembali ke awal lagi. awal Berarti lagi, kembali ke awal melatih silat Iya, lagi. cuman bedanya kalau dulu kan di tempat sendiri di depan rumah, kalau Iya. sekarang lebih ke tamunya doang, tamu latih. Jadi lebih ke kayak ke sekolah ataupun ke tempat-tempat pelatihan yang menyediakan latihan gitu. Semacam kunjungan Nah, begitu ya, kunjungan doang, kunjungan ya. cuma ngunjungin karena rasa kangennya sendiri. Oke. Nah, kalau untuk Edi sendiri setelah dari itu tadi kan terakhir kita dengar ceritanya Pulang kampung. pulang kampung. Iya, Nah, benar. setelah pulang kampung itu gimana nih? Apa masih mau lanjut kuliah lagi apa gimana nih? Sebenarnya tekad bulannya masih mau kuliah nih. Apa nggak itu kan tadi nyobanya mau ngambil SMBTN, otomatis jebolannya ke negeri. Iya. Apa nggak pernah kepikiran untuk mencoba ke swasta gitu? Aduh. Sebenarnya semuanya udah dilakuin ya. Cuman Iya. itu tadi lah, belum rezeki nih, belum kuliah nih. Iya. Kan setelah itu bulan 1 nih ya, Iya. kelar tahun baru, enggak lah, sekitar tanggal 5-nya gue tuh ditawarin ke Jakarta. Kebetulan kan ada kakak nih di Jakarta. Iya. Ke Jakarta. Gue mutusin itu pergi ke Jakarta. Dengan tekad pertama apa? Harus kuliah. Tetap lagi nih, tetap harus berarti kuliah nih. Nggak ada pikiran buat bekerja Landasan gitu utama ya. itu kuliah gitu ya. Kuliah, landasan utama. Tapi ya gimana mau dibilang, emang keadaan ekonomi ya dari orang tua nggak bisa. Ya sambil daripada gua nggak ada kerjaan nih, iseng nyari kerjaan. Iya. Nyari kerjaan, ngelamar. Situ gua mengamar itu kalau di minimarket namanya Alfamart lah. Itu Iya, iya. Memulai karir di Jakarta itu gua Mulai itu di dari Alfamart. Toko Alfamart.
Nah, sebelum kerja di Alfamart ini, itu kan tadi tanggal 5 Januari ya. Itu kira-kira senggang waktunya nganggur itu Nganggur sebelum itu ya? berapa lama itu? Kalau gua itu diterima di Alfamart itu di bulan 2. Bulan 2 Berarti berarti kurang lebih sebulan lah. Sama kurang lebih kita. sebulan ya. Sebenarnya seangkatan sih. Kalau di Alfa emang Ini seangkatan. ini Satu ceritanya sebenarnya angkatan. menarik ini. Ceritanya sebenarnya menarik ini. Ceritanya ini satu angkatan gitu, satu. Iya. Ketemu Nah, di sini malah. ketemu di toko apa ketemu pada Pada saat saat melamar. Iya. Pada saat melamar itu. Nah, pada kita saat melamar itu sudah saling kenal apa Belum, gimana? sama Belum. sekali. Kenalnya di mana? Udah setelah penempatan di toko? Belum. Belum. Ini menariknya nih, menarik nih ya. Iya. Buat dibahas ini menarik. Pada saat gua kan ngelamar, memang ngelamarnya pada saat itu pas banget bareng di satu toko satu nih, toko, tempatnya bener. ngelamar Iya. ngelamar sampai Di Kreo kalau nggak di salah. Kreo, iya benar di Kreo deket Ciledug nih ya. Iya. Dan puji syukur gua diterima dan dia diterima nih. Alhamdulillah. Pada Diterima. saat itu emang tesnya kebetulan jadi di depan saya emang. Iya. Tapi emang ya bener-bener nggak ada contekan, nggak bisa nyontek karena kita kan kecepatan psikotes waktu itu kan. Tapi emang rezeki kita alhamdulillah emang sama gitu loh. Dan itulah sampai sekarang kita Masih bisa kita kumpul berdiri duduk di sini nih gara-gara itu. Jadi saling kenal. Pemain nomor 1 itu Alfamart istilahnya. Berterima kasih sebenarnya. Berterima kasih nih dapat Justru dari Alfamart itu adalah penemu ya. buat pemersatu Maksudnya sih. buat Perjalanan kita hidup bertemu. kita bareng di Alfamart Padahal udah kita hampir beda, kurang lebih 3 tahun ya. iya, beda pulau lah ibaratnya. Iya, kurang jadi lebih 3 tahun sih perjalanan di Alfamart sampai mutusin, akhirnya kita mutusin buat resign, nggak lanjut lagi. ngebahkan di Itu setelah 3 tahun bekerja memutuskan untuk resign, otomatis kan ada alasannya tuh. Kira-kira bisa nggak kita dengarkan ini? Gimana nih alasan resign ini apa? sebenarnya- Karena nggak nyaman kah? Ya, Karena kalau- udah ada kerjaan yang baru kah? Apa gimana nih? Sebenarnya ya mungkin Ya, orang-orang singkatnya aja, teman-teman yang udah tahu di dunia retail Alfamart atau Indomaret Indomaret, itu ya, problemnya hanya satu sebenarnya. ya cuman Istilahnya kebetulan Oh. ini Oke, ini Pak. apa yang saya rasain pasti dirasain Iya iya semuanya. nggak paham lagi, nggak paham ya. Ngeluarin Udah pasti dana tahu. buat hal yang tidak Iya, kita otomatis iya, lakuin itu. ibaratnya ya, kasarnya Iya ya sih. kasarnya gali lubang tutup lubang Iya, bener gitu. sekali. Gali lubang tutup lubang ya. Padahal Ya kita siapapun udah- yang kerja seperti itu ya otomatis nggak ada yang bertahan ya. Iya. Yang namanya orang kerja ya ngumpulin. Nyari duit bukan ngeluarin duit ya. Iya. tapi dulu sempat ada cerita menarik ya pada saat kita itu apa Apa? bekerja di Alfamart ya. Eh, Ya salah satunya kita kan emang satu angkatan cuman beda toko, beda toko awalnya lah, satu penempatan. toko dulu atau gimana? Enggak, beda toko. Kalau dia kebetulan di Jakarta Barat Palmera Utara ya kalau nggak salah. Iya. Nama tokonya apa ya? Ya itulah bisa bilang jangan Palmera. disebut aja Ya kan nggak usah dia. disebut lah. Palmera. Pokoknya tempatnya di Jakarta Barat. Nah, Nah kebetulan tokonya dia itu di Deketan. dekat sama tokonya saya juga. tetangga lagi dia. Iya. Waktu pada saat di Alfa, nah dari situ mungkin ada salah satu momen yang mungkin ya masing-masing orang itu ya gimana sih kalau yang namanya toko itu kebanyakan ada kasir, ada pengunjung, apalagi kita setiap hari itu bertemu sama orang-orang, setiap hari sama orang yang sama gitu loh. Iya, benar. Apalagi ya cinlok itu udah biasa boy. Cinlok. Berarti ada Ini keperasaan ini kan ini lebih keperasaan. ada liku-likunya cinlok-cinloknya gitu ya. Cinta ini. Nah, ini kita kupas lagi nih guys. Lebih dalam lagi nih kayaknya nih. Cinlok itu udah susah boy. Gimana Pak Edi? Itu pada saat cinlok itu apa sama satu angkatan juga, apa yang lebih mendahului, apa masih di bawah lettingan apa gimana tuh? Kebetulan kalau saya pribadi sih masih di bawah lah, masih Di bawah ngasih. lettingan, iya. Iya. Ibaratnya ya namanya di bawah lettingan pasti tunduk lah sama Iya, senior gitu ya. Senior. Memanfaatkan ya. kekuasaan. Jadi sistemnya memanfaatkan situasi. Nah, gitu. Tapi enggak sih, itu lebih ke perasaan. Gimana, Jadi Pak Edi? hasilnya gimana tuh? Aduh. Waktu saya Jadi sih nggak sampai sebenarnya- sekarang? Ya Enggak. sudah lupain. Dilupain Kayaknya ini langsung. berat ini, kayaknya ini berat. Ini kita dengarkan dulu hasilnya gimana. Sudah dilupain. Makasih. Oke, dia ngomong udah dilupain. Nah kalau untuk Edi sendiri gimana itu? Apakah sama juga ada cinloknya? Apa
ketemu sama Kalau ini baru cinta nih. di luar pekerjaan apa gimana tuh? Kalau ini mah Gimana coba bias kita. dah. Gimana mau diceritain apa saya yang menceritakan Bapak? Sebenarnya berat baru diceritain ya. Nah, Kalau diceritain itu menambah kesedihan Iya. sebenarnya. ya kan kita di sini Ya, kan kita kan- berbagi cerita. Ya nggak apa-apa, entah Siapa itu tahu kesedihan, ya dari kesenangan. teman-teman yang ada di luar sana juga mengalami Kita yang bisa- sama, Nah. punya saran, solusi apa gimana. Itu Semuanya itu pasti sama kita mengalami hal bercerita. yang Iya. Karena ya menyedihkan. setiapnya orang yang mengalami ibaratnya mengenal wanita ataupun mengenal pasti pria tersakiti pasti ada lah. intinya dalam hubungan itu ya nggak selamanya mulus Iya. gitu. Iya benar. Ada yang Pasti ada tersakiti, aja ada yang orang yang menyakiti. sudah berkeluarga aja kadang cekcok kan gitu, apalagi yang namanya masih pacaran. Nah, Oke. Yakin mau denger nih? Iya. boleh Sebenarnya cukup menarik ini ya. Iya, justru karena Cinta cukup lokasi, menarik. namanya cinta lokasi. Ini Cinta kebetulan nih tuh. satu toko nih. Itu ceritanya cinta lokasi itu apakah di bawah lettingan apa di atas apa satu lettingan? Satu lettingan. Iya benar. Satu toko. Satu angkatan, satu toko. Berarti ini emang benar-benar prop ibaratnya yang namanya satu lettingan itu orang yang paling pertama dikenal itu otomatis yang satu lettingan gitu. Iya, benar. Yang paling akrab juga satu Ya. lettingan. Dan kebetulan ya satu yang masih berteman dekat lah Ya, sama saya aduh. juga kebetulan. Oh, Jadi sebenarnya saling kenal semua saling nih. kenal semua Cuman gitu ya. ini saya ceritain ya. Gue ceritain nih. Ya. Awal mula deket nih sebenarnya sebagai temen, sering berantem ya namanya Iya. perkenalannya kan diawalin dari benci. Biasa. Benci Iya. itu panjangnya bener kata orang benci itu benar cinta. Iya. Benci benar, Benar cinta. cinta. Makanya jangan terlalu membenci seseorang. Nah, nanti Karena Karena Iya, pada benar. ujungnya bisa jadi jatuh cinta Iya. gitu. Nah, dengar tuh. itu sebenarnya dan Iya, terus awalnya kan nggak langsung jadian nggak ya. Iya. Awalnya dia masih punya cowok lain. Iya. Punya cowok lain. Ya. Kebetulan sendirinya punya cewek juga atau emang masih jomblo. ya? pada saat itu emang situasi Jomblo sih, jomblo. Berarti yang Tapi ngomong pasti ini. punya inilah ya dekat-dekat sama cewek. Gebetan ya istilahnya dibilang ada lah. Pasti ada. Iya, walaupun hanya sebagai gebetan aja. Ini Ya. berarti ngerebut Bukan. kasih orang atau gimana ini? Jangan Pak? salah paham dulu nih. Ini perlu diklarifikasi nih. Enggak gitu. Jadi kita berteman dulu nih sampai dia kan punya pacar nih. Dan kita berteman sampai dia putus dulu nih. Iya, iya. Akhirnya dia putus nih ya. Putus ya istilahnya namanya laki-laki ya nyari kesempatan lah. Ada kesempatan jadi manfaatin ya enggak? Nah, gitu hebatnya lelaki di situ. Ketika ada cewek yang minta curhat. Patah hati ya bener. Gimana ada peluang Masuk nih langsung ularnya, masuk ya. ularnya langsung masuk nih. Mampus Di situ dah. sebenarnya. Terus pada akhirnya bagaimana itu? Kita jadian singkatnya ini gue jadian gue tembak dia dong. Gue tembak nggak mau lama-lama nih langsung dong. Karena Cuma barang seminggu dekat tapi kan istilahnya dalam jangka perjalanan pekerjaan itu udah setahun dulu Iya, iya. kerja bareng baru ada kesempatan buat nyatain Ibaratnya- perasaan lah. Ibaratnya sisi buruk sama sisi Udah tahu baiknya 80% udah saling Udah mengenal saling gitu tahu ya. karena Iya. selama setahun bareng Selama kerjanya. setahun, iya. Iya. Cuman gak langsung dipublikasikan ya Pak. Backstreet katanya Backstreet. Masih Soalnya kan- backstreet ya. soalnya kata dari satu toko itu nggak boleh pacaran ya. Nggak boleh Itu pacaran. peraturannya gitu. Iya, sebenarnya menarik banget nih. Backstreet nih, Backstreet itu kurang lebih 2 bulan ada Backstreet 2 bulan. 2 bulan. Iya. Nah, ujungnya sampai satu toko itu tahu gimana tuh ceritanya? Di ujung-ujungnya Apa langsung dipublikasikan, apa Bukan. langsung dirayain? ya namanya pacaran kan selalu ngasih perhatian ya. Iya. Perhatian di toko. Ya mungkin orang toko lama kelamaan tahu sendiri. sadar gitu. Dan pernah Curiga gitu. pernah ke gap nih Bars. Jalan di luar ke gap sama atasan. Nah, gitu. Dan pada akhirnya gue dipindahin. Enggak satu toko itu lagi, dipindahin. Dipindahin kemana? Gara-gara masalah beda toko. Jadi beda Tapi hubungan masih tetap jalan nih. masih lah ya. Dibilang sih perjalanan hubungan ini ya cukup lama sebenarnya sampai 3 tahun lebih kita berhubungan. Cuman problemnya sih dari awal salah kita tuh ada problem di beda agama ya, Oh, beda keyakinan. beda Beda keyakinan. keyakinan. Itu sih yang berat, tapi Emang. kita selalu tetap jalanin. Kita dari awal udah tahu beda keyakinan tapi kita jalan selama 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih sampai kita sama-sama resign dari Alfamart, sekarang kerja di tempat yang baru lagi. Iya. Sekarang kan Itu risetnya barengan apa gimana? Barengan juga risetnya. enggak, gue duluan yang resign. Oh, lu duluan baru Yang dia. nggak lama dia, terus nyari kerjaan baru lagi kan. Tapi masih berhubungan.
kita pacaran dari tahun 2017. Nah, iya. Dari tahun 2017 di bulan 3 2017 sampai tahun 2020 di bulan apa, Pak? Oh, masih sebenarnya masih sekarang Apa masih? apa? di 2020 ini sampai bulan ini, tepatnya ini di bulan 4. Iya, Bulan bulan 4. Sekarang Sebenarnya udah ini udah tanggal menjerumus, udah mau ke serius ya. Ah. oh udah Udah ini udah ada niat untuk mau nikah gitu. tapi kan yang lebih Dibilang niat sih udah niat, bahkan gua nih karena beda agama mutusin nih ya ya kan ya ada pilihan lah Ada buat lah. memilih kemana nih. Iya, harus Dan mengalah lah salah Iya satu. benar, gue udah ngomong ke keluarga gua, ke keluarga si ceweknya, udah ngomong mau serius, dan gue ngikut dia sebenarnya. Iya. Ya dan tapi itulah ya, dibilang kita udah Ya, berkorban mungkin- selama ini. Ya kita ngasih semuanya lah istilahnya, dan Iya. berharap bakalan jadi bareng-bareng. Ya mungkin, tapi mungkin Tuhan berkata lain berkehendak lain. berkehendak lain. Di saat gua udah ngomong ke orang tua gua mau serius, di saat itu juga ya ada halangan. Mungkin Maksudnya gimana, Pak? lebih ke apa ya, Halangannya cewek lebih- gua udah dekat sama orang. Ya istilahnya mungkin dia udah mendapat pendamping baru nih. Tapi dia tahu pada saat itu bahwa situ udah, maksudnya lu udah ngomong ke orang tua lu sendiri buat Bahkan dia yang nyuruh gua ngomong. buat ngomong ke kedua orang tua gua, ke keluarga gue. Tapi Nah, setelah lu ngomong sama orang tua lu, dia juga otomatis kan lu cerita juga sama dia. Ya Nah, pasti. tanggapan dia itu ke lu tuh gimana? Di situ sisi beratnya itu sebenarnya di situ. Mau Beratnya diceritain gimana? sedih. Ya di situ gua udah ngomong, di situ juga gua dapetin jawaban yang dari dia, bahwa dia memilih buat pisah. Memilih lebih pisah setelah 3 tahun lebih menjalani hubungan. Iya, dan udah ngomong sama orang tua ya. kedua belah pihak udah pada tahu, Eh, dan gua udah minta oh, berarti restu. ini cewek lu udah ngomong juga sama keluarganya. Udah, bahkan gue juga udah ngomong ke keluarga. Oh, lu juga udah ngomong ibaratnya minta restu ke orang Udah. tuanya. Gue udah Terus kenal dekat pada sama saat- keluarganya, gue udah dapat restu, gue udah direstu. Oh, lu udah dapat restu dari Iya. orang tua. Terus problem yang menjadi problem sama cewek lu itu apa tuh? Mungkin ya katanya nggak tahu ya, pada buat wanita-wanita cewek yang di luar, katanya terlalu lama, dia jenuh, katanya dia jenuh. Terlalu lama sehingga Jenuh. mengakibatkan kejenuhan. Iya, bosan, dia pengen bebas katanya, pengen Bebasnya bebas lah dalam artian jalan apa dulu ke nih? orang. Iya, Ya istilahnya biar- mungkin terlalu, dibilangnya terlalu ngekang lah, nggak boleh. Dia nggak mau terlalu dekang, bebas buat chat sama orang lah, buat jalan sama orang lah. Oh iya. Berarti Tapi- terlalu apa namanya? Sebenarnya bukan terlalu posesif, Posesif enggak? cuman itu dia tadi, gue nggak tahu itu sebagai alasan doang atau gimana, karena yang Oh, iya. gue tahu nih ya, gue telusuri kan sebelum dimilih udahan itu, gue telusurin ternyata dia udah dekat sama seorang pria nih. Ini sih pelajaran buat kita cowok-cowok juga ya, Iya. Iya. jangan sekali-sekali ngedekatin cewek yang udah punya pasangan, apalagi udah kayak misalnya Wah. perjalanan hidup gue udah mau serius sampai segitu, gue berkorban, bisa dibilang apa susah gua, susah dia, udah kita jalanin bareng-bareng semuanya, keuangan udah bareng-bareng, Oh, sampai keuangan juga bareng gitu. dia bahkan jadi prioritas utama gua Dibanding orang tua dibanding orang tua. Wah, sampai Iya, gua Karena sampai sampai segitu mungkin- cintanya ya, mungkin gua segitu bucin cintanya dong berarti, gua Pak. ya. dibilang bucin sih enggak, Tapi karena mau kan- gimana lagi, perjalanan kita kan bukan bentar. Menurut gua tuh nggak bentar, 3 tahun itu adalah hal yang sangat lama. Cukup lama itu. Bahkan makanya sampai sekarang belum bisa terima sebenarnya. masih ibaratnya masih terbayang-bayang lagi dia. Iya. Iya Buat mencoba menghibur diri aja susah sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, untuk Ropik sendiri gimana kelanjutannya? Setelah
selesai dari yang cinlok ini tadi, apa langsung ada ketemu ya, Jodoh. otomatis Sekarang udah nikah belum? pasti ada. Masih jomblo juga pak. Masih jomblo. Tapi sasaran tuh udah ada. Kebetulan ada pak. Oh, kalau sasaran Tetangga udah kosan. ada. Tetangga kosan. Waduh. Berat ini kalau tetangga kosan karena otomatis setiap hari pasti ketemu. Iya ya. Bagus juga ya. Nggak, jangan. Apalagi di zaman-zaman sekarang kan ya stay at home katanya. Iya betul. Corona ya. Nah, ini zaman-zaman corona otomatis kan orang kebanyakan menghabiskan waktu itu di rumah. Berarti ketemu terus ini sama tetangganya nih yang ini. Kebetulan ketemu sih, cuma saya hai doang lah. Soalnya kan ya belum aja. Masih say hi doang. Saya aja soalnya PDKT lah ya. PDKT, cuman ternyata pas saya telusuri ternyata emang udah punya cowok, jadi nggak dilanjut. Gagal. Nggak, karena prinsipnya saya itu emang ketika dia udah punya cowok ya, ya langkah baiknya mending nggak usah lah ibaratnya nyari yang putus dulu ya. jangan juga sih kalau doain ya. Benar-benar Gak baik banget ya mendoakan Iya. orang putus ya. Tapi yang penting ketika ibaratnya, karena gini boys, saya pernah mencintai orang, mencintai kekasih orang itu sama halnya Anda itu menggenggam sebuah duri, menggenggam duri. Semakin erat engkau genggam, semakin sakit juga Iya, rasa benar. itu. Benar-benar. Masih mending ya udah lepaskan. Apa salahnya sih kita melepaskan? Toh nanti juga pasti kita akan mendapatkan kembali, mungkin bahkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Nah, cuman ya begitulah. Tapi Saya dulu, proses ngelepasnya susah. nah, untuk Proses ini yang sulit. Untuk Apalagi kalau emang udah benar-benar ya sampai bertahun-tahun ya. Kalau dia kan emang masih awal ibaratnya. enggak, saya sebenarnya udah Apa udah lama di lirik-lirik? saya juga sama, kisahnya hampir sama Waduh, sebenarnya. iya. Cinlok juga. Cinlok juga. Itu waktu udah merantau ke Jakarta ya. Iya. Kalau sebelumnya mah waktu ibaratnya masih sekolah beda lah, cinta monyet doang. Kalau Iya. pas udah merantau sebenarnya ada satu orang yang membuat saya itu terkagum-kagum. Cuman Ini kagumnya dari sisi apa mana dulu? saya lebih kagum ke sisi dia cara memperhatikan atau mengasih suatu apa sih, kenyamanan lah ya. Karena laki itu yang penting apa, nyaman bos. Iya benar. Lah itu guys. Kalau udah nyaman itu susah. Kalau mau tahu cara menaklukkan laki-laki ya seperti itu, beri dia Tapi kenyamanan. sama Om, ini buat dapetin cewek juga sama. Nah, Dan lu gitu. cukup ngasih kenyamanan aja, lu pasti bakal bisa dapetin cewek. Nah gitu. Tapi jangan mencari kesempitan dalam kesempatan. Kesempatan yang kita Kebalik. sama hal seperti yang Iya. gua alamin kan. Nah, gitu. Itu sama kayak gitu. Hubungan lama itu bakalan kalah sama kenyamanan baru. Makanya itu. Berarti yang ibaratnya yang menjadikan keunggulan sebuah hubungan itu yang paling utama itu nyaman gitu ya, kenyamanan ya. Jadi itu guys sisi positifnya. Dalam menjalani sebuah hubungan yang paling utama itu kita harus bisa memberikan kenyamanan. Sip. Nah, untuk sisi selanjutnya itu setelah tadi kan kita membahas soal seputar pekerjaan tuh. Nah, untuk sekarang pada saat ini, aktivitas yang dijalani sehari-hari itu apa? Bicara aktivitas ya, apalagi sekarang Di dalam rumah aja. di rumah aja. Di rumah enggak, maksudnya dalam arti kita emang lagi di rumah kan posisi karena emang posisi sekarang lagi down kan gitu, lagi krisis ekonomi kan gitu. Cuman kan kita otomatis pasti udah punya pekerjaan. Iya benar. Pekerjaan, contohnya ya kita pasti punya kegiatan lah selain ibaratnya kita di rumah gitu. Iya. Nah kalau dari lo sendiri gimana? Kalau gue sih setelah dari Alfamart, gue tuh kerja di satu 6 perusahaan yang namanya itu Erafon ya. Erafon jual handphone lah. Kalau teman-teman mau beli handphone nggak apa-apa. Erafon, saya di Erafon. Di mana itu tempatnya? Tepatnya di Jakarta Barat. Saya sekarang di daerah Selipi.
Oh, yang Plaza Sriwijaya. Iya, benar Oh, sekali. yes. Nah Nanti itu guys, kapan-kapan kalau mampir. kalian pengen nanya Nanya handphone nggak apa-apa di handphone, channel ini, seputar handphone komen lah, aja nggak apa-apa. boleh ditanya ke dia. Nanti kita buat link YouTube dan juga Instagramnya, oke? Dan kalau lu gimana bro? Wah, setelah mana nih? Setelah Alfamart. Ya kegiatan sekarang sehari-hari selain kegiatan stay at home. Ya, kebetulan saya itu sebagai driver ojol ya. Ojol. Ojol. Di salah satu ojol antara Grab sama Gojek. Ah, Kebetulan saya di Grabnya ya. Bang Grab ya. Bang Grab, Grab boy. yang ini ya yang tiap pagi tus yang antar orang ya. Cuman dalam kondisi seperti ini emang sudah hampir 1 bulan lebih ya, 1 bulanan lah. Untuk orderan sendiri ya bisa dikatakan miris lah sebenarnya buat Sangat drastis perubahannya Sangat drastis. ya. Langsung berputar 180 derajat ya. Iya, ini sangat-sangat menyedihkan. Ya semoga pandemi ini cepat selesai, apalagi sebentar lagi menjelang bulan suci Ramadan. Iya. Ya marhaban ya. Ya sehari-hari tetap saya ngebeat, maksudnya narik Grab. Cuman dalam kondisi seperti ini kita harus selalu menjaga kebersihan dari segi motor ataupun dari diri sendiri. ADP-nya harus lengkap lah ya. ADP-nya kita harus tetap- patuhin tetap protokol Iya. pemerintah. Tetap melaksanakan Iya, ini ya peraturan. karena dari Grab juga ada SOP-nya sendiri untuk Iya. ini. Intinya harus tetap semangat lah ya. Sekarang soalnya kan kebetulan emang nggak boleh narik penumpang, jadi kita pendapatan cuma dari segi GrabFood ataupun Express. Lah dari situ ya bisa dikatakan kita cuma buat makan alhamdulillah aja udah bersyukur. Buat makan aja udah bersyukur. Apalagi buat bayar kosan. Anak kosan ya. Nah, ini kosan nih itu agak kosan ini yang agak menyulitkan ya. Iya. begitu berat gitu loh sebenarnya, tapi ya alhamdulillah lah, rezeki itu pasti akan ada lah, entah dari mana datangnya, kapan, tapi pasti ada. Ya setiap hari tetap usaha, walaupun Grab terkadang dapat seharian dari pagi nungguin nggak dapat siang, alhamdulillah dikasih, itu pun nganterin barang. Rata-rata Sehari itu pendapatan sehari berapa sekarang cuma 2 orderan, 2 order. rata-rata 2 orderan. 4 orderan aja itu udah bersyukur banget. Udah banyak lah Iya, hitungannya. itu setiap hari itu bahkan pernah ada nyalain dari pagi nyampe malam nggak pernah dapet, Nggak pernah dapat. nggak sama sekali, nggak ada, jadi zero income, nggak ada pendapatan sama sekali. Nah, itu kan setelah pandemik corona ini Nah. ataupun COVID-19. Nah, sebelum adanya pandemik yang mengguncangkan ini, rata-rata itu penghasilan Alhamdulillah. kira-kira berapa? Rata-rata. Ya untuk dari segi penghasilan sebelum pandemi ini, untuk seminggunya kalau dari seminggu sih bisa lah 1 juta mungkin. 1 Itu juta. Cuman nggak tahu duitnya kemana itu. Yang namanya hidup di jalanan ya. Soalnya dari history itu emang lebih dari 1 juta, cuman karena kan kita dapatnya setiap hari ya, adalah yang buat dibagi-bagi, dan dari situ alhamdulillah kita bisa buat membiayai adik sekolah, buat bayar utang orang tua, ngasih orang tua. Dari situ adalah sedikit buat tabungan, sedikit. Berarti masnya ini sangat irit nih. Ibaratnya perbandingannya dari 100% langsung sekali tumbang langsung. Langsung Kalaupun ibaratnya belum blek sampai ke 0%, masih ibaratnya untuk naik ke 10% itu susah. sebenarnya masih ada tabungan kemarin ya, Iya. sebelum corona pandemi inilah. Karena kan kebetulan sebelumnya kan lumayan lah, penghasilan lumayan buat nabung, tapi kan emang kebetulan hampir mau sebulan Iya. penghasilan sama sekali zero. Ibarat ya bukan zero sih, maksudnya cuma buat makan aja udah bersyukur, apalagi ditambah. Nah satu lagi, kebanyakan kan orang enak tuh ojol dapat dapat sembako banyak gitu kan. Iya. Itu nggak semua ojol, karena yang dilihat ibaratnya
semua yang dibagikan cuma 50 orang, sedangkan atas nama ojol itu semuanya jadi kena gitu loh. Maksudnya kan nggak semua ojol itu kan banyak ibaratnya kan, tapi Kayak yang semacam dilandasin di ibarat kata di DKI aja ojol itu udah hampir 6.000, iya hampir itu udah. 6.000 ojol. Nah Nah sementara yang dapat sembako ini paling ya 50 orang gitu, iya tapi yang 50 dibawa tapi nama ojol. nah gitu, sedangkan kan belum tentu kebagian semua gitu Iya kan, iya iya. hanya anak-anak aja. Nah kalau untuk ini sendiri gimana? Ini kan Pandemi semua kegiatan kan udah di stop ataupun udah dirumahkan. Nah setelah seperti ini apakah dari segi penghasilan masih jalan, apa stop di rumah dirumahkan, apa penghasilan juga dirumahkan, apa gimana tuh? Bersyukurnya sih di Erafon ya. Iya. Kita bicara Erafon kan ini baru di rumah itu belum ada sebulan lah, mau sebulan ya. Iya iya. Kemarin sih gajinya masih utuh, bulan ini sih dengarnya nggak ada potongan, kita masih tetap dapat gaji full, cuman insentif mungkin nggak ada ya. insentif mungkin itu Karena keluar, ditiadakan. cuman bukan setelah kelar ini mungkin pandemi ini. Ya tiap hari paling kita kerja dari online, kerjanya online, kita broadcast atau ada kadang meeting, itu aja sebenarnya. Ya, disyukur sih itu dia, kita masih tetap berpenghasilan aja. Terima kasih banget. Berarti intinya meskipun di rumah tapi keadaan tetap masih bekerja. Masih tetap. Pekerjaan masih, cuman pekerjaan itu dilakukan dari rumah. Iya, online. Oke baik teman-teman, sebelum kita menutup ataupun mengakhiri video ini, kita nih pengen mendengar pesan dan kesan dan juga harapan kita ke depannya dalam kondisi situasi seperti yang kita alami pada saat ini. Dari Edi dulu gimana? Iya, pesan dan kesan ya dari apa yang kita bincangkan. Saya sih pengen nyampein aja buat teman-teman, jangan pernah berhenti berjuang, terus semangat, bangkit, apapun yang kita hadapi sekarang, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik aja. Nah kalau untuk dari Rofik sendiri gimana? Harapan saya sih tentunya mungkin harapan kita bersama ya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya, kita bisa puasa bersama, sahur bersama, buka puasa bersama, aktivitas yang lainnya kembali normal. Amin. Oke baik guys, jadi itu pesan dan kesan dari kedua teman kita, dan pada intinya setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Itu untuk sebuah pertemuan dan perpisahan, dan kita tidak bosan-bosannya dan juga tidak lupa untuk selalu berharap dan terus berharap semoga apa yang kita impikan semoga cepat tercapai, dan dalam situasi seperti ini kita dapat bekerja sama baik dari segi saling menjaga, saling mengingatkan agar sama-sama menjaga ataupun memberi himbauan kepada sesama kita untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan perintah yang dianjurkan oleh pemerintah setempat ataupun pusat dalam menjaga ataupun keselamatan kita dari COVID-19 yang sangat meresahkan kita, agar kita juga dapat melaksanakan aktivitas kita kembali seperti biasanya. Oke baik guys, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada komentar ataupun saran silahkan Tinggalkan komen di bawah dan share, like, subscribe tentunya, agar kalian bisa mendukung channel-channel yang akan kita terbitkan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Salam sukses.